syukur Tuhan untuk malam hari ini kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan perlindungan Tuhan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, maka sesuai dengan janji Tuhan kami percaya kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam secara online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Kitab suci yang memuat firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, sore hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga. Pertanyaannya adalah mengenai sumpah bagi orang beriman. Jadi Ibu Endah Tri menghendaki penjelasan mengenai larangan bersumpah bagi umat Kristiani. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang menjadi saksi di pengadilan dan di depan hakim, apakah harus melakukan sumpah seperti itu penjelasannya. Dan penjelasannya kita akan melihat secara lebih seksama maksud saya. Nah, kemarin sudah kita coba memahami tentang sumpah, apa itu sumpah ya, juga bobot sumpah, bahkan juga sumpah ditinjau dari sisi pemahaman umum maupun pemahaman secara rohani. Nah, kali ini akan kita tinjau lebih lagi tentang larangan sumpah ini, saudara. Jadi ini akan kita baca ayat yang benar-benar menjelaskan dengan lebih jelas larangan bersumpah. Jadi bersumpah demi Tuhan itu kalau di lingkungan umat Kristiani bobotnya tidak main-main. Ya, pada zaman perjanjian lama kemarin sudah kita teliti, bahkan kalau sampai sumpah itu dilanggar, ada banyak nyawa yang melayang karena pelanggaran sumpah. Nah, telah kita tinjau kemarin pada zaman Yosua ya. Jadi Yosua itu bersumpah, sebetulnya itu berhadapan dengan orang yang tidak bersunat, bangsa yang tidak bersunat yang pada waktu itu dimasukkan ke dalam bangsa kafir. Tapi karena sudah terlanjur bersumpah di hadapan Tuhan, maka ketika berpuluh-puluh tahun atau bahkan dimungkinkan beratus-ratus tahun kemudiannya, itu ketika sumpah itu dilanggar oleh Raja Saul, maka akibatnya cukup mengerikan. Anak cucunya Raja Saul yang tidak bersalah apa-apa harus menjalani eksekusi hukuman mati sampai sedemikian, yaitu kisah-kisah yang ngeri, saudara ya. Nah, berhubungan dengan sumpah. Nah, maka kekuatan sumpah itu, saudara, yang diucapkan Yosua itu sebagai pemimpin bangsa itu dicatat oleh Tuhan. Buktinya munculnya hal-hal yang mengerikan tadi karena umat pilihan Tuhan diberi tulah atau setidaknya diizinkan Tuhan mengalami kelaparan selama 3 tahun. Nah, ini juga bahaya kelaparan yang tidak main-main ya. Dimungkinkan sebetulnya kalau dijelaskan mungkin juga banyak yang tewas karena bahaya kelaparan ini. Dan penebusan hutang darah itu harus ada yang dihukum mati, padahal anak cucu yang bersangkutan itu tidak bersalah ya. Jadi ini tragedi yang luar biasa. Nah, pernyataan mengenai larangan bersumpah ini disampaikan oleh
Tuhan banyak dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan melihat yang di perjanjian baru. Kita baca dulu Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 mulai ayat 33. Ini sebetulnya satu perikop ini isinya ada beberapa poin. Tapi ayat 33 nanti sampai 36 itu isinya tentang sumpah, dan ini jelas sekali. Mari kita baca. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku, Tuhan Yesus ini ya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak kuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, jadi ini cukup jelas, saudara ya. Larangan bersumpah. Jadi ini ucapan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bagi kita umat Kristiani, kalau larangan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu artinya disampaikan oleh Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi tidak main-main, ini langsung dari Tuhan, seperti itu. Ya. Dan pernyataan mengenai larangan bersumpah ini digarisbawahi. Jangan sekali-kali bersumpah. Jangan sekalipun mengucapkan sumpah, seperti itu. Jadi ini berlaku sampai sekarang, zaman kita hidup ini. Nah, pernyataan mengenai sumpah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini bagian dari khotbah di bukit. Saudara kalau membaca Injil Matius seputaran pasal 5, pasal 6 itu ya, dan seterusnya itu ada di situ dituliskan khotbah di bukit. Itu pengajaran mengenai berbagai hal. Nah, salah satunya ini yang mulai ayat 33 ini mengenai sumpah. Dan di situ dikatakan tidak main-main, saudara. Dijelaskan bahkan kalau menurut saya ini dengan rinci. Jangan bersumpah demi langit, karena langit adalah tahta Tuhan. Saya menghayati kembali, oh langit itu berarti tahta Tuhan. Kalau kita yang sekarang ada di sini, kita menyebut langit itu di sana. Padahal langit itu sebetulnya di sebuah ruangan kosong, hampa udara. Kalau orang Amerika nanti akan berkata langit itu di sana, nah, karena bumi ini bulat kan. Jadi tahta Tuhan itu kalau kita menyebutnya di atas, tapi sebetulnya tahta Tuhan itu memenuhi alam semesta, kan begitu? Iya toh, memenuhi alam semesta karena bumi ini bagian dari alam semesta, itu saudara. Jadi kalau kita mengingat yang namanya alam semesta atau sering disebut Bima Sakti, begitu ya kalau di dalam bahasa Indonesia, maka bumi ini hanya menjadi satu titik kecil. Coba bayangkan, bumi ini menjadi titik kecil, nanti ada matahari, ada planet-planet yang lain gitu, dan betapa luasnya alam raya ini gitu. Alam raya ini isinya bukan hanya bumi itu. Nah, makanya di sini diingatkan jangan bersumpah demi langit, karena langit adalah tahta Tuhan. Dan jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Loh, di sini dikatakan, bukan dikatakan jangan bersumpah demi bumi, karena bumi itu tumpuan kakimu, atau bumi itu tempat engkau berpijak dan tempat menghasilkan makanan yang kau makan. Ini fokusnya tidak kepada kamu. Tapi Tuhan Yesus ini yang kita baca ini tadi semuanya ucapan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Di sini dikatakan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Jadi fokusnya
rupanya kalau sudah berbicara mengenai sumpah, itu hubungannya dengan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, makanya iman Kristiani menganggap sumpah itu serius, tidak main-main. Makanya sampai di sini diatur bahwa sumpah itu dilarang, tidak boleh dilakukan oleh umat Kristiani. Orang Kristen tidak boleh mengucapkan sumpah. Nah, besok akan semakin jelas kita lihatlah. Pertanyaan Ibu Indah belum terjawab ini. Ini kita menjawabnya pemahaman maksud saya sih secara seksama mungkin gitu. Nah, lalu berikutnya bahkan tadi dikatakan jangan bersumpah demi kota. Yerusalem itu kan kota. Tapi Tuhan Yesus berkata jangan bersumpah demi Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Wah, saya jadi merenung. Di sini raja besar ini dituliskan, yang terjemahan bahasa Indonesia ini R-nya pakai huruf besar. Raja besar. Berarti yang dimaksud itu juga Tuhan. Jadi pada waktu itu, saudara-saudara, pada zamannya Tuhan Yesus mengucapkan ini, di Yerusalem itu masih terdapat namanya bait suci, dan di situ masih ada tabut perjanjian Tuhan rupanya. Nah, sehingga kita tahu kalau di zaman perjanjian lama bahwa Tuhan itu bertahta di atas tabut perjanjian itu. Jadi Tuhan itu masih mau hanya tinggal atau berada di suatu tempat tertentu untuk di perjanjian lama itu. Gitu. Kalau di perjanjian baru Tuhan bertahta di mana? Di hati kita masing-masing melalui Roh Kudus itu loh. Tapi kalau di waktu itu dikatakan jangan, bahkan kota Yerusalem aja tidak boleh. Demi kota Yerusalem aku bersumpah, itu tidak boleh mengucapkan itu. Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Saya pikir yang dimaksud raja besar ini Daud atau Salomo. Nah, ternyata R-nya besar, B-nya besar, raja besar. Jadi Tuhan yang dimaksud di situ. Makanya saya itu membayangkan, wah berarti kota Yerusalem ini kota idaman untuk waktu itu. Ada Tuhan di situ, dan itu kota kan di atas bukit seperti itu. Jadi untuk situasi seperti yang di perjanjian lama itu, kota itu pertahanannya sangat kuat, saudara. Dia ada di tempat tinggi, itu seluruh kota Yerusalem itu, dan paling tidak lebih tinggi dari lainnya lah, seperti itu. Dan saudara-saudara, satu kota yang sangat damai, yang diidam-idamkan banyak orang, ya makanya ada pujiannya itu, Yerusalem baru ya tanah airku. Nah, tapi sampai hari ini dibuktikan bahwa sebetulnya tempat kita ini bukan di bumi. Yerusalem itu bukan kota idaman, ya. Terbukti Yerusalem pada akhirnya juga musnah kan. Yang ada sekarang Yerusalem yang terbagi-bagi, terpecah-pecah, dan dikuasai oleh banyak kelompok kan begitu. Yang berbeda ideologi maupun berbeda keyakinan. Lalu apalagi bait suci juga sudah terbakar habis, ya. Persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak ada batu yang akan berada di atas batu yang lain. Itu, saudara. Jadi untuk ukuran waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus berada di dunia secara fisik, nah Tuhan berkata jangan demi Yerusalem. Yerusalem itu masih menjadi kota idaman. Tapi kota idaman kita itu bukan Yerusalem untuk di perjanjian baru. Nah, bahkan di sana dikatakan demi kepalamu sendiri, jangan bersumpah demi kepalamu sendiri. Karena kamu tidak berkuasa menghitamkan maupun memutihkan rambutmu. Nah, ini jangan didebat seperti zaman sekarang. Wah, kalau sekarang kan bisa pakai semir. Mau putih atau hitam tinggal dirubah dengan semir aja bisa. Waktu itu belum ada semir. Dan yang dimaksud tentu saja putih atau hitam secara permanen. Nah, kalau hanya dicat itu aja kan sebentar hilang, saudara, ya. Itulah. Ya, jadi jangan bersumpah bahkan demi kepalamu pun, kepalamu sendiri itu tidak boleh. Karena kamu pun tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun dari kepalamu.
Nah, mengingat larangan di bagian ini berarti kalau ada orang bersumpah demi Tuhan itu sudah sumpah yang luar biasa, sumpah yang bobotnya tidak main-main. Ya, bahkan di sini dikatakan sumpah demi langit aja tidak boleh, demi bumi tidak boleh, demi kepalamu sendiri tidak boleh, kok demi Tuhan. Nah itu kalau demi Tuhan ya seperti di zaman perjanjian lama pada waktu Yosua bersumpah itu, dia mengatakan sumpahnya itu demi Tuhan, makanya sampai taruhannya adalah nyawa, saudara. Nah sekarang yang perlu kita sadari di bagian ini adalah semua sumpah itu bagi umat Kristiani dilarang, tidak boleh melakukan sumpah. Nah ini memang belum terjawab pertanyaan dari Bu Endah Tri. Nah terus kalau di pengadilan bagaimana? Besok ya tunggu. Nanti masih ada satu judul lagi, masih setidaknya ada 2 kali lagi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Endah Tri ini, yaitu mengenai bobot perkataan atau bobot kata-kata. Nah hubungannya dengan sumpah ini besok akan kita renungkan supaya kita semakin memahami bahwa wah kita umat Kristiani ini dituntut sebetulnya hidup itu tidak benar-benar tidak sembarangan, sampai mengeluarkan kata-kata saja harus benar-benar yang berbobot. Kalau tidak berbobot kita bukan murid Kristus, saudara. Wah saya semakin menyadari ini, dan kalau kita semakin menyadari waduh kita ini semakin ya hidup kita ini cenderung sembarangan sekarang ini, saudara. Nah mari kita sadari dan kita belajar supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dan bahkan nanti menghadapi risiko yang besar. Jadi bagi semua umat Kristiani semua jenis sumpah itu dilarang. Jadi nilai yang dapat kita peroleh pada doa malam kali ini menjawab pertanyaan Bu Endah Tri, saya mencatatnya bagi umat Kristiani cukup jelas bahwa sumpah itu dilarang oleh Tuhan. Apapun alasannya tidak boleh melakukan sumpah. Nah, jadi larangannya cukup jelas ya di Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 36 ini tadi saya ulangi. Bagi umat Kristiani cukup jelas bahwa sumpah itu dilarang oleh Tuhan. Apapun alasannya tidak boleh melakukan sumpah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita langsung melakukan doa syafaat, kita melayani Tuhan dengan doa. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, termasuk nama-nama yang harus kita naikkan dalam minggu ini masih harus kita bawa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Tuhan memberikan kepada kami pemahaman kembali hal-hal yang baru. Mungkin kami belum merasa membutuhkan akan pemahaman ini Tuhan, tetapi ada waktunya. Karena Tuhan mengatur melalui firman-Mu, maka segala yang diatur oleh firman-Mu itu dibutuhkan oleh kami pada waktunya. Berikan kepada kami pemahaman yang sungguh sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat hidup melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam ketidaktaatan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan yang terus mengingat, memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraannya yang menjadi kesejahteraan kami. Kami sekarang berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini sangat merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan untuk saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Geovanu Wibowo di Salatiga,
saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristi Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang saat ini sangat mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberi kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Kami mohon Tuhan yang memberi pertolongan, memberi terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari kami boleh melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga semua yang kami kerjakan ini dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan terus kami beritahukan doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari, yaitu jam 5 pagi. Dan temanya yang pagi memahami kitab suci secara berkesinambungan. Karena itu mari kita tekuni supaya kita semakin mengenal Tuhan, istilahnya seperti itu. Dan tetap kami mengharapkan dukungan Anda, paling tidak dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.